Ini perlu Anda pahami bahwa posisinya Anda harus netral. Jangan berpihak salah satu, karena Anda di sini akan menimbang bobot karya itu posisinya di Arketipum 18. Selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita masuk di dalam mata kuliah metodologi penelitian sastra. Nah, ini masih banyak hal yang bisa kita bahas di dalam mata kuliah metodologi penelitian sastra ini. Saya masih menggunakan buku referensi dari Suwardi Endraswara ketika menjelaskan mengenai metodologi penelitian sastra. Di bukunya Suwardi Endraswara mengenai metodologi penelitian sastra tahun 2006 dijelaskan mengenai tadi di video sebelumnya ada pembedaan antara kajian, telaah, studi, dan kritik akademis. Jadi ada perbedaan antara makna-maknanya. Kemudian muncul nantinya ada kritik sastra, ini posisinya di mana? Nah, ini di bukunya Suwardi Endraswara mengenai metodologi penelitian sastra ini dijelaskan bahwa kritik sastra sebenarnya juga masuk dalam wilayah penelitian sastra. Kritik sastra itu masuk di dalam penelitian sastra. Kritik sastra merupakan upaya pemahaman dan penafsiran karya sastra yang sistematik. Ingat loh ya, di sini posisinya sistematik untuk menimbang bobot karya. Ketika menimbang bobot karya, ini perlu Anda pahami bahwa posisinya Anda harus netral. Jangan berpihak salah satu, karena Anda di sini akan menimbang bobot karya itu posisinya di mana. Nah, ini sangat penting. Di sini dijelaskan pemakaian metode kritik yang sistematis. Ingat kata kuncinya di sistematis, sebagai langkah untuk menghindari kritik sastra yang berbau memuji diri dan kecaman. Nah, ini posisinya ingat loh ya. Jangan sampai Anda memuji diri seseorang atau mengecam seseorang. Karena posisinya di sini diperhatikan, kritik sastra yang baik tentu mampu berdiri di tengah-tengah, tidak memihak. Jadi ketika Anda mau mengkritik karya seseorang, posisinya Anda netral. Ini sangat penting sekali. Harus sistematis. Sasaran kritik sastra tidak lain sebagai langkah untuk memperbaiki nasib sastra, memperbaiki karya tersebut seperti apa, memperjelas kepada pembaca tentang selubung karya sastra, sehingga ada tanggung jawab moral. Posisinya nanti ketika ini karyanya siapa, dia akan mempertanggungjawabkan secara moral karyanya itu seperti apa. Ingat ya, pertanggungjawaban secara moral ini penting agar nantinya kritik itu membangun, bukan melemahkan seseorang. Sehingga ada pertanggungjawaban moral dan intelektual tadi ya pada penulis. Nah, ini penulis nantinya akan berpikir lebih mendalam lagi, dia akan menciptakan karya-karya yang baru. Jangan sampai kita mengkritik dan menghambat karya tersebut. Ini tidak baik. Namun dia akan introspeksi, kemudian dia akan menggali data-data lebih mendalam. Nah, ini akan menjadi karya-karya yang fenomenal nantinya. Sedikit berbeda dengan penelitian sastra, ini berbedanya. Biasanya terpotong-potong. Kalau penelitian sastra ini terpotong-potong. Dia fokusnya kemana, sasarannya kemana, ya itu yang dia lakukan. Nah, ini tidak memiliki sasaran yang jelas-jelas sebagai langkah perbaikan karya sastra. Ini berbeda dengan kritik sastra posisinya. Ini kritik sastra dia luas sekali karena dia posisinya akan menimbang mana yang berisi kritikan, mana yang posisinya nanti ada di dalam karya tersebut yang tentunya akan membangun karya sastra itu menjadi lebih baik. Anda posisinya harus netral, ingat sistematis. Namun ketika kita sudah menuju ke penelitian sastra, di sana terpotong-potong karena dia fokus, dia akan mendalam, dia satu sasaran. Sasarannya apa? Tapi mendalam terus-menerus karena dia akan mendialogkan antara teori seperti apa, kemudian data di lapangan seperti apa, objeknya seperti apa, sehingga akan ditemukan hasil dari penelitian itu
yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini perbedaan antara kritik sastra dan penelitian sastra. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda yang sedang melakukan penelitian sastra, yang sedang mempelajari mengenai metodologi penelitian sastra. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketipum 18.